Cerita kini kembali dibuka, dengan Qin yang saat ini bersembunyi di pohon. Dia mengungkapkan bahwa, panda yang dia cari tidak dapat ditemukan. Dan, dia juga menduga-duga apakah panda tersebut sedang pergi mencari makanan. Lalu, di sebuah atas pohon, kini Qin bersantai dengan sebuah makanan yang mengisi perutnya. Tak lupa dia juga mengumumkan bahwa, di ensiklopedia hewan alam liar yang dia beli tadi malam, entah ada informasi tentang makhluk panda ini atau tidak. Setelah menunggu beberapa waktu, kini dia mendengar sebuah suara kala itu. Dan, kini telah tiba seekor panda yang dia tunggu saat ini. Sebuah notif sistem pun muncul. Sistem tersebut mengindikasikan bahwa, panda purba Ailurarctos lufengensis, pertama kali muncul pada Miosen akhir 8 juta tahun yang lalu. Hidup di tepi hutan lembab, merupakan hasil evolusi awal dari beruang menjadi panda karnivora. Dan, dia terkejut kala melihat sebuah informasi itu. Dia terkejut karena ada panda yang hidup di zaman Miosen 8 juta tahun yang lalu. Dan menanyakan apakah panda tersebut adalah makhluk prasejarah. Lalu, kini muncullah sebuah notif sistem yang menginformasikan bahwa, meskipun pada awal kemunculannya panda purba adalah hewan karnivora, pada tahap selanjutnya, karena perubahan lingkungan yang ekstrim, menyebabkan makanannya sangat berkurang, dan oleh karena itu, pada akhir periode kemunculannya, beberapa panda purba mulai memakan bambu, dan setelah jangka waktu yang lama, berevolusi menjadi cabang jenis panda lainnya Ailuropoda melanoleuca baconi, panda jenis herbivora. Maka dari itu, jika ingin menjinakkan panda purba, dimulai dengan mengganti makanannya dengan bambu dan rebung, dengan demikian merubah sifat agresifnya, kemudian melatihnya. Kalau prosesnya lancar, bisa sukses dijinakkan dalam 1 atau 2 bulan. Lalu, kini Qin mengungkapkan bahwa informasi itu terdapat di dalam ensiklopedia penjinak hewan. Dikala dia melihat sebuah panda yang kini berjalan, tak luput dia gumamkan bahwa, bisa dijinakkan dalam 2 bulan. Dan mengungkapkan bahwa, sebuah sistem ini memang pemalak dari segi informasi yang diberikannya, dan dia juga berpikir bahwa, belum pernah muncul kesalahan yang telah sistem itu berikan. Menjinakkan makhluk prasejarah untuk dijadikan sebagai penolongnya memang cukup menggoda, tapi patut dicoba. Dan dia harus menemukan cara agar panda purba ini kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Lalu, kini terbenak pikirannya, kala memikirkan sebuah cara, yaitu meluncur dan menyerang telurnya. Namun, dia nampak berkata lain, dia kini akan lumpuhkan fisik dari panda itu. Sebuah anak panah, kini telah dilesatkan dengan sebuah tali. Dia tak luput bergumam bahwa, semoga anak panah ini bisa menyebabkan luka parah pada anggota tubuh panda purba, sehingga ia tidak bisa pergi berburu. Dengan begitu aku bisa mulai dari makanannya. Panah kini telah tertancap, dengan sebuah ruangan yang kini mulai bergema. Lalu, dengan sebuah tali yang mengikat anak panah dia menariknya. Dan, sebuah anak panah kini telah berada di genggamannya. Dan, seekor panda tersebut kini melirik ke arah Qin dengan sebuah raungan. Dia juga mengungkapkan bahwa, situasi yang dialaminya benar-benar gawat, karena dengan sebuah anak panah, kini dia benar-benar membuat panda itu marah. Hingga kini dia beranjak meninggalkan pohon, dan mengaktifkan talent yang dia miliki. Dia juga mengungkapkan bahwa, untuk menggunakan sebuah jurus yang ada. Di tengah kejaran yang panda itu lakukan, kini dia berfokus untuk membuka sebuah jarak terlebih dahulu. Dan setelah merasa jarak aman, kini panah mulai dibidik ke arah panda tersebut. Sebuah panah pun, mengenai bagian tubuhnya. Lalu, kini tiba di sebuah hutan. Qin yang kala itu berhasil lolos dan bersembunyi, kini mengungkapkan bahwa, taktiknya berhasil tetapi talenta ini menghabiskan terlalu banyak energi. Dan akan mengakhiri hari ini sampai di sini saja dulu. Kini, sambil melihat seekor panda yang kelelahan, dia juga mengungkapkan bahwa, dia sudah membuat 6 luka panah di tubuhnya. Jika begitu terus dalam beberapa hari ke depan, bahkan makhluk prasejarah pun suatu hari akan tidak tahan. Dan, dia berniat untuk meneruskan serangan itu perlahan-lahan panda kecil. Hari berikutnya kini telah dimulai, dengan taktik yang sama. Hari ketiga pun kini dia melakukan hal yang sama. Dan kini, hari keempat. Tepat di mulut gua, dia kala itu sedang mengecek sesuatu. Di tengah pengecekan itu dia tak luput bergumam bahwa, dia merasakan keanehan. Dia juga mengungkapkan bahwa, biasanya di saat seperti ini panda purba seharusnya sudah kembali untuk beristirahat, dan mempertanyakan mengapa hari ini tidak kelihatan. Dia juga menduga apakah dia mati karena kehilangan banyak darah.
Namun, dalam hati menegaskan bahwa panda itu masih hidup. Dan, dikala gumaman itu, kini seekor panda yang dia cari telah berada di belakang Qin dengan kemarahan yang panda itu pendam. Lalu, panda itu mengeluarkan sebuah serangan, yang dapat Qin hindari dengan talent yang dia aktifkan. Di tengah usaha yang dia lakukan, kini dia merasa kesal karena panda itu bersembunyi. Lalu, sebuah serangan kini telah Qin lancarkan kepada panda tersebut. Namun, panda itu berhasil menangkis anak panah itu. Dikala sebuah panah itu tertangkap, kini dia mengungkapkan bahwa, panda ini sudah menjadi pintar setelah belajar dari pertarungan. Dia yang kala itu berlari, ketika anak panah itu diambil dan dimakan panda, dia juga bergumam bahwa, dia telah kehilangan sebuah anak panah besi. Jadi dia berpikir untuk sebaiknya kabur dulu. Hingga kini sebuah hujan telah mulai turun. Sebuah tumbuhan menjadi payungnya saat itu. Tak luput dia juga bergumam bahwa, sekarang tersisa satu anak panah besi saja, kalau dirusak lagi oleh panda itu, aku sudah benar-benar tidak punya pilihan. Dan harus pikirkan taktik yang lain. Hingga kini dalam perjalanan pulang, kini dia melihat seekor katak kala itu. Dan sebuah sistem memberikan informasi bahwa, katak panah biru beracun katak berwarna safir dengan racun mematikan di kulitnya, merupakan anggota dari keluarga katak panah beracun, memakan semut, jangkrik dan laba-laba, dapat menyimpan racun yang terkandung dalam makanannya di dalam kulit. Racun ini dapat menghentikan pergerakan otot, menyebabkan kelumpuhan pada otot dan pernafasan, pada kasus yang parah, dapat menyebabkan kematian tidak seperti kebanyakan katak panah biru beracun biasanya bertelur di atas jenis tanaman bromeliad pada kayu yang tumbang. Dan, kini sebuah senyuman telah terpancar di derasnya hujan, dengan sebuah ide yang dirinya miliki. Sebuah hujan yang menemani, dan tak luput Qin dia berpikir bahwa, sebuah katak yang kini dia lihat karena bertelur di atas tanaman jenis bromeliad. Dia mengungkapkan bahwa, mungkinkah kecebong yang di atas tanaman yang kulihat sebelumnya adalah katak panah beracun yang belum berbentuk. Lalu katak yang dia lihat kala itu, kini mulai dihujamkan anak panah. Dan, sembari melihat anak panah itu, tak luput dia menjelaskan bahwa, ensiklopedia keterampilan di alam liar mencatat sejenis panah beracun India, yang dapat ditembakkan kepada hewan besar, racun di atas panah diperoleh dari katak panah beracun. Dan dia merasakan untuk sekarang tidak perlu khawatir bagaimana cara menangani panda itu, dan menanyakan apakah ada katak panah beracun lain di dekat sini. Lalu, di tengah hujan yang mengguyur deras, kini dia juga mengungkapkan bahwa, hujan sudah semakin deras, Ririn sendirian di kemah, dan dia berencana sebaiknya pulang terlebih dahulu. Hingga kini dia telah sampai di kemah, dengan Ririn yang kini telah menunggu kepulangan Qin. Rin kala itu bergegas memeluk Qin dengan erat, dengan mengungkapkan rasa bersyukur karena Qin telah kembali. Dan, di saat itu, kini Qin bergumam bahwa, sepertinya Ririn trauma karena kejadian sebelumnya. Dengan senyum dan sebuah usapan rambut, Qin meminta maaf, karena dia telah membuat Ririn khawatir dan ketakutan. Namun, Ririn yang merasa agak malu, kini mengungkapkan bahwa, dia tidak takut namun dia hanya khawatir pada Qin. Lalu, sebuah katak kini Qin tunjukkan, Ririn pun menanyakan dan mengungkapkan bahwa, katak yang dia bawa itu cantik sekali, dan, apakah tidak beracun? Qin pun mulai menjelaskan bahwa, ini adalah katak panah biru beracun, tentu saja beracun, semakin cerah warnanya racunnya semakin kuat. Lalu, ternyata Ririn juga mengetahui hal itu. Dia juga menerangkan bahwa katak itu sama dengan jamur beracun. Hingga tiba kini sebuah katak telah dia masukkan dalam daun, Riri pun mengungkapkan bahwa, jadi untuk apa katak itu Qin bawa pulang. Dia juga menduga bahwa, jangan-jangan Qin mau. Namun belum selesai lanjutan itu diselesaikan, kini Qin membenarkan hal itu dan mengungkapkan bahwa, dia ingin mencoba apakah bisa menggunakan ini untuk menjinakkan panda itu. Setelah perbincangan malam, kini hari beranjak siang. Yang dimana sebuah api unggun kini telah berkobar. Dan, Ririn yang menanyakan apakah dengan sebuah racun tersebut dapat menjinakkan panda itu. Namun Qin yang menyanggah perkataan Rin mengungkapkan bahwa, untuk mencoba saja dulu, kalau bisa berhasil, dan, dia yakin bisa menjinakkan panda itu. Sebuah perubahan katak panggang kini telah terlihat. Raut wajah kaget pun kini Rin keluarkan ketika melihat katak itu menggelembung. Dan, tak lupa Qin juga mengungkapkan bahwa, ini adalah air di permukaan tubuhnya,
bukan racun, dan untuk menunggu sebentar lagi. Rin yang mengamati hal itu kini berpendapat bahwa katak itu sudah menjadi hitam dan mengeluarkan bau yang aneh. Lalu, Qin pun menjelaskan bahwa ini adalah racun yang merembes keluar dari epidermis katak panah beracun. Sebuah anak panah kini telah berada di genggamannya. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah ini harusnya cukup, walaupun merupakan makhluk prasejarah namun sudah mengalami banyak luka. Jika racunnya terlalu banyak bisa berakibat fatal. Dan di tengah itu kini Ririn mulai memberikan sebuah permintaan yang Qin minta kala itu. Qin pun lantas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, Ririn pun menanyakan tentang apa gunanya bola rumput ini. Bagian dalamnya basah dan bagian luarnya kering, dan bertanya bahwa Qin tidak akan menggunakan ini untuk melemparnya. Lalu, dengan sebuah bola yang kini dikantongi, kini dia tertawa dan menggunakan bahwa dia akan menggunakan dengan baik. Lalu, kini Sin berpindah di sebuah mulut gua. Sebuah tapak kaki panda kini telah membekas. Dia yang melihat pun kini mulai bergumam bahwa tidak ada genangan air yang terlihat jelas di tanah. Jejak kaki ini juga mengarah masuk. Seharusnya masih ada di dalam. Sebuah bola yang Ririn buat, kini Qin mulai menggunakannya. Dan sebuah asap pun muncul. Lalu, kini dia mulai melemparkan bola itu sekuat tenaga ke dalam goa. Hingga kini sebuah gua telah mengeluarkan sebuah asap yang amat sangat pekat. Sebuah asap perlahan keluar dari dalam gua. Hingga tiba panda itu pun keluar, dan mengeluarkan sebuah suara. Qin juga tak luput bergumam bahwa, meskipun rencana untuk melumpuhkan fisikmu gagal tapi kali ini Qin datang dengan penuh persiapan. Dan, sebuah kejaran beruang pun telah terlaksana, dan gumaman Qin telah dilontarkan bahwa, awalnya sudah kehilangan banyak darah, dan barusan menghirup karbon dioksida. Lalu, kini sebuah talent diaktifkan, dia tak luput mengungkapkan bahwa, mengajak panda itu untuk lakukan olahraga yang lebih ekstrim. Dan, sebuah ranting kini telah panda itu injak. Sebuah kemarahan kini telah memuncak pada sang panda. Qin yang kala itu istirahat dengan bersembunyi di pohon pun menjelaskan bahwa, sudah berlari sejauh ini, dan dia juga merasa bahwa, aumannya juga sudah tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dan kini sudah saat di mana, busur akan dia gunakan. Dia mulai membidik dan mengungkapkan bahwa, untuk rasakan panah khusu beracun yang telah dia siapkan untuk sang panda.